Saudara, kabar tewasnya pemuda asal Kabupaten Biren Aceh bernama Imam Maskur di tangan 3 oknum anggota TNI yang salah satunya merupakan anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres tengah jadi sorotan publik. Korban tewas setelah sebelumnya diculik dan dianiaya oleh ketiga oknum anggota TNI tersebut. Saudara, diketahui usai tewas dianiaya, korban Imam dibuang ke waduk di Purwakarta, Jawa Barat. Hingga jenazah korban ditemukan di aliran Sungai Kalimalang, Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus lalu. Jenazah Imam pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Video amatir warga yang merekam jenazah Imam terbawa aliran Sungai Kalimalang ini beredar luas. Sejumlah warga yang melihat berusaha meraih jenazah ke tepi sungai agar tidak terbawa arus Sungai Kalimalang. Hingga akhirnya jenazah berhasil dibawa ke tepian sungai. Korban Imam Maskur diketahui sehari-hari menjalankan usaha kios kosmetik dan obat-obatan di kawasan Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Korban Imam berasal dari Monkeolayu, Kabupaten Biren Aceh. Menurut keterangan keluarga, Imam sudah beberapa kali merintis bisnis kecil-kecilan. Sebelum ke Tangerang Selatan, Imam diketahui sempat berbisnis kuliner di Medan, Sumatera Utara. Menurut keterangan warga sekitar, korban Imam ini selalu sendirian saat menjaga toko kosmetik berukuran 3 km yang disewakan itu, saudara. Berdasarkan penuturan warga sekitar sekaligus saksi, Imam baru beberapa bulan merintis bisnisnya. Ia merupakan perantau yang mengadu nasib dan tinggal di kota Tangerang Selatan. Kekasih korban, Yuni Mauliza, sangat terpukul dengan kematian Imam Maskur. Pasalnya, korban dan kekasihnya merencanakan untuk bertunangan dalam waktu dekat. Namun impian Yuni kini kandas setelah korban pulang ke kampung halaman dalam keadaan tak bernyawa. Iya, pertunangan dulu kan. Karena saya kan masih kuliah, baru semester 7. Rencananya kapan itu? Pulang almarhum puasa ini. Berarti habis puasa jadi tunangan dulu? Iya. Jenazah korban Imam telah dimakamkan di Desa Monkeolayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Aceh. Suasana berkabung kental terasa di rumah korban di Desa Monkeolayu. Keluarga besar dan warga desa berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Makam korban terletak 300 meter dari rumah orang tuanya. Dan ibunda korban nyaris tidak percaya saat anaknya meninggal karena disiksa. Pihak keluarga mengaku pada 12 Agustus lalu, saudara, sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum anggota TNI. Korban juga meminta keluarga membayar 50 juta rupiah agar ia bisa dibebaskan. Nelpon dia, nelpon ke adik dia, minta dia dibilang udah ditangkap, suruh kirim duit 50 juta untuk tebusan. Udah kayak gitu, habis itu dikirim video. Habis itu menjelang berapa menit telepon ke ibu, sama juga dibilang, mama kirim duit, saya dipukul, nggak tahan lagi, mama kirim duit 50 juta. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit, saya kirim. Kok ibu sayang anak kirim cepat-cepat duit. Kok nggak ibu kirim, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Polisi Militer Kodam Jaya kini telah menetapkan 3 tersangka oknum anggota TNI dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan seorang pemuda penjual kosmetik di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. 3 tersangka yakni Praka J, Praka RM, dan Praka HS telah diperiksa. Diketahui terduga pelaku berasal dari Aceh yang berdinas di Jakarta. Tersangka juga memahami aktivitas komunitas penjual kosmetik asal Aceh seperti korban. Namun hingga kini, peran masing-masing tersangka belum dapat disimpulkan. Korban dan pelaku pun diketahui tidak saling mengenal secara pribadi. Penyidikan sudah dilakukan oleh Pomdam Jaya setelah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Untuk peran masing-masing serta motif ini memang belum bisa disimpulkan hingga saat ini karena masih terus didalami oleh penyidik. Karena ada alat bukti yang masih terus dicari yang memang sengaja ini dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak.
Dalam kasus ini, Polisi Militer Kodam Jaya, Pomdam Jaya juga menyerahkan 1 tersangka sipil berinisial MS ke Polda Metro Jaya. MS merupakan kakak ipar dari Praka RM, anggota Pas Pampres yang terlibat pembunuhan kasus ini. Namun, peran MS masih didalami penyidik Pomdam Jaya. Menurut keterangan Pomdam Jaya, selain korban Imam Maskur, ada 1 korban lain yang diculik para pelaku. Namun akhirnya dilepas pelaku di sekitar tol Cikeas karena mendapati kondisi korban sudah agak susah bernafas. Dan saat ini, korban penculikan yang dilepas pelaku itu juga telah diperiksa sebagai saksi. Pomdam Jaya juga turut memeriksa beberapa saksi lainnya. Dan saudara, Rabu siang, adik kandung Imam Maskur, korban penculikan dan pembunuhan anggota Pas Pampres ikut merunjuk rasa di halaman Masjid Raya Raitur Rahman, Kota Banda Aceh. Adik kandung Imam Maskur meminta agar proses hukum kepada para pelaku adil. Adik korban beserta bersama sejumlah warga berunjuk rasa untuk mengawal proses hukum terhadap 3 oknum anggota TNI tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Maskur agar dihukum seberat-beratnya. Dalam aksinya, para pendemo juga mendesak Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menangani kasus ini secara serius dan transparan. Keluarga harap menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami, sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang, yang mana dia orang yang menafkah kami, adik-adik kami, abang kami, emak-emak kami. Namun belakangan ada dugaan fakta lain yang ada di balik kasus pembunuhan Imam Maskur oleh 3 oknum anggota TNI. Pomdam Jaya menduga aktivitas usaha korban diantaranya ada obat terlarang yang masuk dalam daftar obat G. Sehingga kemungkinan besar hal ini dimanfaatkan 3 oknum anggota TNI untuk memeras dan menganiaya korban Imam Maskur. Boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini kepolisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap, begitu kira-kira Mbak. Kasus ini kini bukan hanya jadi sorotan publik, tapi sudah jadi sorotan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jadi, meskipun motif penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oknum anggota TNI ini masih teka-teki, namun kasus harus tetap diusut tuntas. Terlebih, kini masih ada barang bukti hilang yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Saudara, sorotan lain di berita utama, para pengunjung pasar malam sontak diselimuti kepanikan saat rantai sebuah